Kita ketemu lagi di Talkshow Solusi SDM pagi ini. Apa kabar? Salam sehat bagi kita semua ya. Senang bisa memastikan saya sehat, Bu Novi sehat. Alhamdulillah. Ya, selamat pagi Bu Novi. Pagi Mas Adi, Iya. sahabat Merkuri juga dimanapun berada. Ya, Bu Novi ini yang ownernya MSI, betul ya? Duh, Ada yang berubah toh. barangkali nanti sinergi akan diakuisisi. Oh iya. Sinerginya Mbak Mirsa itu loh. Sinergi mitra. Ini sama. Dan senang juga karena bisa menghadirkan narasumber tamu kita, Mbak Mirsa Alnadia, SPSI CHRP, Kepala Divisi SDM dan Umum PT Sinergi Mitra Investama. Apa kabar Mbak Mirsa? Lebih dekat ke mikrofon Mbak, nggak nyokot kok mikrofonnya. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi, Mbak Mirsa sehat? Sehat Pak, Sehat ya? alhamdulillah. Agak sedikit grogi ya? Iya, sedikit pertama kali Pak, sejak Bu Novi. Tadi sih saya sudah sempat ngobrol-ngobrol singkat gitu ya sama Mbak Mirsa. Sinergi apa namanya, Mitra Investama. Mitra Investama itu apa? Iya. Ternyata ini anak perusahaan dari Semen Semen Indonesia. Kalau dulu Semen Gresik tuh ya. Iya. Dan Bu Novi gini Oh, gini. Iya, Oke. suaranya biar lebih ini. Mencong. Sinergi Mitra Investama. Ini baru katanya, baru 5 tahun. Betul, Cerita Pak, dong Mbak, baru 5 Sinergi tahun. Mitra Investama ini seperti apa? Oke. Sinergi Mitra Investama ini perusahaan baru Pak, baru 5 tahun. Lokasinya ada di Gresik Pak. Di Gresik ya? Iya, kebetulan kami ini membidangi aset non produktifnya Semen Indonesia, termasuk ada di dalamnya juga termasuk ada bisnis outsourcing, alih daya, terus ada persewaan kendaraan, terus jual beli batu bara juga begitu. Pak. Jadi banyak ya? Iya Pak, gitu. beragam. Tapi utamanya memang mengelola aset non produktifnya. Aset Semen non Indonesia. produktif gitu. Oke. Sudah saya tanya tadi perusahaannya 5 tahun gitu ya. Baru 5 tahun. Mbak Mirsa udah lama bekerja di situ, sudah 7 tahun. Loh, yang 2 tahun jadi apa dalam hati saya? Bayangkan. Ternyata beliau sebelumnya sudah ada di ini ganti nama ya, Sinergi PT sebelumnya Mitra ya. Investama ini ganti. Betul, ganti nama Pak. Sebelumnya itu SGG Energi Prima, dan perjalanan SGG Energi Prima juga ditemani oleh Bu Novi juga. Begitu Pak. Jadi memang perusahaan kami ini mengenal Bu Novi sudah cukup lama, dari awalnya SGG Energi Prima yang bidangnya cuma batu bara, terus di 2018 kita beralih menjadi Sinergi Mitra Investama, begitu Pak. Yang bisnisnya lebih luas lagi, yang nggak cuma batu bara tapi mengelola aset. Batu bara masih? Masih Pak, tapi cuman sepersekian ya. Itu manufaktur juga. Sinergi Mitra Investama mengenangani Penambangan. Iya, Bukan iya. Pak, cuman jual beli ininya saja, broker saja. Oh, jadi nggak sampai di tambang-tambangnya. Iya, tidak sampai Itu proses perusahaan tambang. lain gitu ya. Perusahaan lain. Jadi kita cuman broker dari perusahaan tambang melalui SMI, terus kita jual ke Semen Indonesia untuk bahan bakar. Ya, tadi saya tanya juga Bu Novi soal aset-aset tidurnya Semen yang tidur. banyak apa gitu ya. Aset nganggurnya itu ternyata dipakai kafe. Mungkin kalau mau buka kafe di sana Oh iya, murah. kafenya itu yang di mana? Yang di danau, bukan? Di danau ada Bu, yang di Ngipik ya. Kalau yang tadi saya sampaikan ke Pak Aldi itu yang di belakangnya rumah sakit Semen. Oh, nah baru itu Di- belum di pernah, dalam belum perumahan, tahu di saya. dalam perumahan. proklamasi Pak. Oh, Emang Bu Novi mau buka? enggak, Cuma mau nanya-nanya ngopi, doang? mau ngopi aja. Kalau pas ke Gresik. Ngopi aja nyari di sini, tiba dijawab sama mbaknya. Tak pikir mau mengelola aset tuh. Iya, soalnya dulu waktu saya masih nangani berapa ya, mungkin terakhir 2 tahun yang lalu ya, itu saya nggak tahu ada kafe segala macam kayak gitu Mas Aldi. Ya. Gitu. Kalau yang universitas yang jadi universitas itu juga disewakan itu? Atau itu punya Semen sendiri? Punya Semen sendiri, itu ada pabrik yang memang sudah tidak aktif. Saat ini bangunannya digunakan untuk UISI, Universitas Internasional Semen Indonesia. Oke, itu yang kapan lalu itu sempat kita diskusi bukan ya? Belum, Yang dari Gresik itu bukan ya? Bukan. Bukan itu ya, Bukan. dari WISI ya. Oke. Baik, kita balik ke laptop kita. Hari ini kita akan bicara tentang kerja produktif butuh emosi yang cerdas.
Jadi ternyata di tempat kerja itu juga menjaga emosi penting ya Bu Novi ya. Betul Mas. Kalau enggak apa nanti? Kalau enggak banyak hal lah gitu, karena sebenarnya emosi itu bukan, kan kalau kita bilang emosi itu kita membayangkan tuh sesuatu yang negatif gitu kan Mas, sesuatu yang tidak baik gitu, oh emosian arek iki gitu, kan kayak gitu. Jadi kita ngelihatnya bahwa konotasinya negatif. Padahal kalau kita bicara emosi itu sebenarnya adalah perasaan kayak gitu lah, bahasa lainnya itu perasaan kayak gitu. Sehingga mengelola emosi gitu kan, nanti ujung-ujungnya ke sana Mas, sesuai dengan judulnya bahwa untuk kerja produktif itu butuh emosi yang cerdas gitu kan. Nah, kalau di dalam bahasa bahasa intelektualnya, intelektualnya itu sebenarnya emotional intelligence. Jadi kecerdasan emosi, tapi orang EI gitu, tapi orang sering menyingkatnya menjadi EQ. Kayak gitu. Nah, itu kan lebih sebenarnya bagaimana kita mengelola perasaan gitu ya, mengenali perasaan, mengelolanya, terus kemudian mengarahkannya dipakai di dalam situasi yang sesuai seperti itu Mas. Nah itu gitu. Nanti kita diskusi ya. Nah nanti kok ditanya kalau emosinya tidak bagus jadinya apa ya, banyak hal yang berkaitan dengan yang akarnya tadi, kematangan kita dalam mengelola emosi akan berdampak yang negatif kayak gitu. Bahkan Mbak Mirsa ya, sekarang tuh banyak orang bilang yang lebih penting itu adalah orang yang secara emosional cerdas gitu ya, ketimbang yang IQ ya. IQ lebih penting. Kenapa itu menjadi penting begitu? Baik Pak, tapi kalau menurut saya Pak, EQ dan IQ itu juga sama-sama penting. Sama-sama penting ya. Iya, jadi ketika kita masuk dalam dunia perusahaan, memang itu garda terdepannya itu adalah IQ dulu Pak. IQ, ya. Jadi memang harapannya karyawan itu memiliki kemampuan kognitif yang memang sesuai standarnya. Lalu di dalamnya setelah IQ itu sudah tersaring, nanti EQ lah yang berperan Pak. Jadi emotional intelligence ini yang akan membawa kita bagaimana mengelola emosi, stres atau kondisi-kondisi yang memang banyak dalam tekanan di dunia usaha Pak. Begitu. Jadi sama-sama penting Pak, cuman perannya saja yang membedakan Pak. Begitu. Sebenarnya secara per definisinya kecerdasan emosi itu seperti apa sih Mbak? Oke, kecerdasan emosi itu kemampuan diri kita untuk mengelola emosi kita Pak. Dari respon dari permasalahan yang muncul atau stimulus-stimulus yang muncul itu tadi Pak, bagaimana kita meresponnya. Nah harapannya respon dari emosi kita itu bisa memberikan dampak positif Pak. Tidak hanya memberikan efek negatif seperti emosian, karena konotasinya kan sangat negatif Pak. Emosian itu cenderung ke agresi, terus memunculkan perilaku-perilaku negatif. Nah, itulah kenapa kita merasa penting, kami ini merasa penting bahwa emotional intelligence ini perlulah di dunia kerja untuk meningkatkan produktivitas. Iya. Kalau orang psikologi lebih menyebutnya emotional intelligence ya. Iya, emotional intelligence. Bahasa aslinya itu kan ada tokohnya Daniel Goleman itu Mas. Nah, itu yang teorinya banyak dipakai sekarang sampai sekarang. Nah, dia menyebutnya sebagai kecerdasan emosi atau emotional intelligence. Berarti mulai hari ini harus kita cari siapa ini yang menyebut emotional quotient itu ya. Ukurannya Mas. Jadi kalau kemudian ada alat ukur yang dipakai untuk mengukur kecerdasan emosi, nah itu tadi angka yang ditunjukkan di dalam tingkatnya, levelnya dia kecerdasan emosi itu yang dipakai emotional quotient. Ya, karena kalau emotional quotient itu kalau diterjemahkan apa artinya? Quotient itu kan kayak kootien itu loh Mas. Jadi kuation ya. Jadi lebih kayak IQ, kayak intelligence quotient kayak gitu. Jadi lebih ke angka tertentu yang menunjukkan tingkat kecerdasan kayak gitu kan. Nah, kalau ini adalah ke tingkat angka tertentu yang menunjukkan kecerdasan tetapi secara emosi. Makanya yang betul sebetulnya emotional intelligence. Gitu. Kita menyebut apa hari ini? Terserah. Sembarang. Bahasa Indonesia ya, nanti tidak bisa kecerdasan emosi kecerdasan gitu aja, emosi ya. gitu. Tapi Bu Novi dalam beberapa situasi kecerdasan emosi ini memang relatifly lebih penting daripada kecerdasan intelektualnya. Iya, jadi gini, kalau
Gini, kalau misalnya sama-sama memilih, jadi misalnya dibandingkan, kita nggak bisa milih salah satu gitu loh Mas. Mau IQ tinggi atau IQ yang tinggi gitu ya. Ya kalau bisa ininya seimbang gitu. Jadi karena orang yang punya IQ yang tinggi, kalau dia punya IQ yang bagus juga, Wah, maka mantap kayak gitu. Nah kalau terus kemudian mau dipilih salah satu, nah itu tadi kita nggak bisa memilihnya. Tetapi kabar baiknya adalah IQ itu bisa dilatih. Gitu. Kalau IQ itu sudah hadiahnya dari Gusti Allah kayak gitu, yang relatif sebenarnya ya berkembang itu di levelnya, di misalnya tingkat kecerdasan yang sedang. Ya wes sedang di situ itu yang antara 90 sampai 110 ya berkisarnya di sekitar situ. Nah, kalau IQ itu sebenarnya bisa ditingkatkan karena dia ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan emosi, di mana kayak kemampuan mengendalikan diri, kemampuan memotivasi, bagaimana dia berempati, kemudian dia berhubungan dengan orang lain. Nah, itu kan sesuatu yang bisa diajarkan, Mas. Iya. Kalau itu bisa ditingkatkan berarti Mbak Mirsa nggak salah juga orang menyebut emotional quotient ya, artinya memang bisa ada parameternya. Menjadi lebih baik lah kayak gitu. Ada angkanya tapi bisa kayak misalnya IQ itu kan ada angkanya itu. Kalau cerdas itu IQ-nya sekian gitu ya. Kalau yang sedang sekian gitu ya, betul ya? Kalau itu beda lagi. Kalau IQ menurut saya sampai sekarang kok saya nggak nemu ya. Nggak ada IQ ya? nggak ada. Oh, itu apa itu yang kecerdasan terus ada 75 sampai berapa itu? Itu IQ Mas. IQ. Makanya itu IQ. Iya. Oh, kalau EQ yang belum ya. EQ yang belum ada gitu. Jadi kita nggak ada misalnya IQ-nya jongkok itu nilainya berapa sampai berapa lah, itu kita tidak pernah digunakan. Gitu, tapi lebih misalnya kemampuannya IQ-nya bagus, sedang, kurang, yang kayak gitu Mas. Kayak gitu, karena alat ukurnya juga macam-macam. Belum dipakai sama semua kayak gitu. Iya. Berarti memang lebih abstrak betul di kuesionernya ini ya. Lebih abstrak untuk diukur ya. Karena emosi itu kan internal gitu ya. Ya, nggak kelihatan Mas. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Mbak Mirsa modelnya ketawa-ketawa, dalam hati dia mangkal gitu suka nggak tahu loh. Iya. Misalnya mangkal sama siapa gitu, bukan sama kita gitu. Iya. Nggak mungkin mangkal. Iya, artinya tapi ditingkatkannya mengukurnya gimana kalau teman-teman HR, Mbak Mirsa? Oke, biasanya kita mengukurnya dari ini ya Pak, kepribadiannya, serta melakukan wawancara dan observasi. Jadi kita biasanya kan setiap tahun itu ada asesmen begitu Pak. Nah, hari ini pasti ada dari nilai KPI-nya, terus habis itu dalam mengelola timnya. Nah, itu nanti kita bisa melihat dari situ Pak. Jadi dari kepribadiannya, KPI-nya, terus habis itu mengelola tim, terus dari observasi di lapangan seperti apa. Nah itu kita bisa mengetahui secara deskriptif Pak biasanya emotional intelligence di orang-orang yang ada di tim di perusahaan itu seperti apa. Gitu, tapi deskriptif ya. Iya. Kualitatif ya. Kualitatif. Bukan kuantitatif gitu ya. Oke. Bu Novi, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi satu orang dengan orang lain itu emosinya beda? Kalau kecerdasan kan katanya Bu Novi tadi sudah given ya, dari Tuhan given gitu ya. Nah kalau emosi itu apa yang mempengaruhi? Sebenarnya bisa ada peran dari orang tua, ada yang bawaan ada gitu ya, bawaan pada dasarnya ada karena kan nurun ini gen-gennya gitu. Nah, tapi yang kemudian yang lain itu adalah ya lebih ke situasi yang ada di kesehariannya. Jadi kayak misalnya pola pendidikannya dia pola asuhnya dia dari kecil, lingkungannya apa yang dia lihat kayak gitu Mas. Terus dia hidup di daerah yang seperti apa. Nah, itu yang banyak mempengaruhi. Iya. Gitu. Dulu tuh saya ingat saya kuliahnya disiplin ilmunya psikologi sosial ikut saya. Iya. Terus kemudian dibuatkan kotak begini. Nah, ini kepribadian shred gini. Nah, itu ternyata memang selain pola asuh lingkungan juga ya. Apakah memang itu ya?
yang Iya, mempengaruhi? itu yang mempengaruhi, Mas. Kalau misalnya katakan gampangannya lah ya, ini kita nggak bicara tentang suku gitu ya. Mungkin ada suku-suku tertentu yang kelihatannya temperamen kayak gitu. Nah, karena budayanya begitu, gitu. Tetapi di dalam temperamennya itu kita harus melihat lagi indikasi-indikasi, 5 indikasi yang kita katakan EQ tadi itu, Mas. Nah, apakah dia ini memenuhi atau enggak, gitu. Karena kalau EQ tadi itu satu, kemampuan menyadari perasaannya. Jadi sekarang ini apakah saya sebenarnya sedang stres, apakah saya lagi happy, apakah saya sedang frustrasi. Nah itu kalau kita nggak bisa mengidentifikasi itu kan kita akhirnya tidak tahu bahwa bagaimana harus mengelolanya. Jadi setelah tahu ini kita bisa mengelolanya. Terus kemudian yang berikutnya adalah kalau ini karena dipakai di pekerjaan sehari-hari, kita bisa self motivasi. Jadi bagaimana memotivasi supaya kemudian kita tetap bisa menyelesaikan apapun yang sedang dikerjakan kayak gitu. Meskipun progresnya lambat, meskipun kemudian banyak tantangannya. Nah, ini dia tetap punya motivasi kayak gitu. Terus kemampuan empati, yang kelima kemampuan interpersonal. Nah, tinggal indikator yang di dalamnya ini yang kemudian dilihat meskipun kita ngelihat secara umum karakter orang-orang yang ada di daerah itu seperti itu gitu loh, Mas. Begitu. Orang-orang psikolog, orang-orang HR itu bisa nggak ngelihat orang datang gitu ya di kantor gitu atau di mana orang datang terus ngelihat oh hari ini lagi emosinya jelek, bisa ya? Nggak tahu Mbak Mirsa. Bisa nggak? Mbak Mirsa bisa nggak? Nggak bisa sih Pak. Nggak bisa ya. Harus interaksi dulu lah. Minimal. Kalau itu intuisi ya, bukan nggak perlu disiplin ilmu. Cenayang ya. Mas itu cenayang. Nggak bisa ya, harus interaksi ya. Paling nggak ngobrol bentaran gitu. Iya ngobrol bentar tahu, atau gitu. ya paling nggak mungkin yang paling gampang yaitu ekspresi wajah, bahasa tubuhnya gitu ya. Kalau belum ngomong ya Mas, misalnya datang tuh alisnya gatuk gitu. Ya, terus ini mencucu gitu ya. Kayak gitu. Habis ini bangun itu. tidur pasti salah bangun ya ini. Oke ya. Nggak, kalau bisa saya tak belajar gitu. Oh, Ternyata iya. nggak bisa ya. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan. Kita break dulu ke iklan. Oke, Anda yang mau sharing-sharing sama para narasumber silakan seperti biasa di 0315620096 atau bisa juga di 5679696. Bisa juga di WhatsApp boleh di 08173000096. Mbak Mirsa masih hafal nomornya Bu Novi kan? Enggak dihafalkan Nggak dia. dihafalkan, Oh, Pak. cuma namanya di ada HP. yang namanya. Ada Ya, namanya di ya HP, sudah. Nanti komunikasi lebih intens loh. Apa? Ya, ini pertanyaan menarik Bu Novi. Apa indikator utama seorang itu punya kecerdasan emosi yang baik dan gimana bisa diukur secara objektif kalau itu di tempat kerja? Kita mungkin ngelihat perilakunya Mas kan karena sebenarnya ada sih beberapa instansi yang berusaha mengukur IQ itu, tetapi biasanya itu karena belum dipakai secara umum jadi tidak banyak orang yang tahu sebenarnya patokan ukurannya. Tapi kalau misalnya di tempat kerja ya kita ngelihatnya itu adalah orang yang seringkali bisa mengatasi tekanan di dalam situasi apapun gitu ya. Terus kemudian ketika ada konflik, dia itu orang yang bisa menyelesaikan konflik dengan baik kayak gitu. Yang bisa menjadi mitra runding gitu ya, menjadi tempat berunding, membuka peluang untuk mendengarkan, terus memahami orang lain satu dengan yang lain, kemudian memberikan solusinya yang kayak gitu. Yang dia bisa mengambil keputusan meskipun dalam situasi yang di bawah tekanan, terus kemudian keputusannya itu cukup berat. Nah, itu orang yang dia secara IQ punya kemampuan untuk menganalisa, kemudian mencari alternatif yang terbaik, tetapi kemudian bisa menggunakannya dalam situasi yang sesuai kayak gitu Mas. Kayak gitu. Jadi kita ngelihatnya itu di sana. Ketika memutuskan ketika mengambil keputusan, ya keputusannya baik buat semua. Yang seperti itu. Gampangannya seperti itu. Yang nggak gampang menyerah ketika ada hal yang sulit, kelihatannya buntu, tapi kemudian dia tetap bisa mencari celah, mencari cara melalui tadi itu kemampuan interpersonal yang dia miliki untuk kemudian masalahnya bisa diselesaikan. Karena kadang masalah itu tidak harus selesai secara teknis, tapi butuh kemampuan non-teknis. Non-teknisnya juga gitu ya. Kalau Mbak Mirsa menambahkan dari apa pertanyaannya sama, apa Mbak? Yang terpenting itu gimana karyawan itu bisa resilient Pak.
Jadi ketika dalam kondisi tekanan seperti yang disampaikan Bu Novi, kadang ketika seseorang itu dalam posisi dalam tekanan dan stressful gitu ya Pak, ya, ada target, ada kondisi mungkin di kantor yang harus dipenuhi targetnya, di rumah juga ada permasalahan. Nah itu kan suatu situasi yang memang penuh dengan tekanan. Nah itu gimana caranya seseorang itu bisa mengelola energi stresnya ini tadi menjadi sesuatu hal dengan melakukan komunikasi dengan orang yang ada di sekitarnya, terus menerima pendapat, terus mencari referensi. Jadi dia tidak hanya sebatas ketika dalam kondisi stres begitu terus langsung menentukan solusinya, tapi bisa mempertimbangkan banyak hal yang mana nanti tidak menguntungkan salah satu pihak, tapi semua pihak itu bisa menerima manfaat dari solusinya dia. Ya. Nah ini kan pertanyaannya tadi juga kan bagaimana kalau itu diukur secara objektif. Padahal kan emosi itu kan naik turun gitu ya. Nah Mbak Mirsa selama ini menerapkan itu di tempat kerja gimana Mbak? Biasanya begini Pak, kita ciptakan suasana kerja yang menyenangkan ya, maksudnya dalam arti ya kita siapkan forum-forum diskusi begitu ketika memang ada permasalahan-permasalahan yang memang tidak bisa diselesaikan di salah satu divisi saja. Jadi kita siapkan forum yang memang harus mempertemukan beberapa divisi begitu. Nah hal itu cukup helpful Pak, karena yang sebelumnya teman-teman ini yang sulit berkomunikasi, jadi mereka bisa menuangkan di forum itu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Jadi kan masalah di perusahaan itu nggak cuma atas divisinya saja, tapi pasti berkaitan dengan divisi lain. Nah kebanyakan mereka itu sudah sibuk dengan divisinya sendiri sehingga tidak mau berkomunikasi secara menyeluruh. Nah, SDM lah di situ perannya seorang HR, membuat forum-forum yang rutin, terus menciptakan suasana-suasana yang di luar pekerjaan mungkin dengan bisa ngopi sore, terus atau kegiatan-kegiatan Jumat happy seperti melakukan senam bersama. Di situ pasti ada komunikasi-komunikasi yang informal yang bisa membantu teman-teman itu yang sebelumnya belum ada kedekatan secara emosi, lebih dekat, dan ketika pada waktu forum secara formal mereka sudah bisa menuangkan permasalahan-permasalahan. Kalau di kantor sendiri ada berapa karyawan Mbak? Untuk karyawannya sekarang kurang lebih 50 orang Pak. 50 orang ya, itu yang di bawah, yang under Mbak Mirsa keseluruhannya berapa? Kalau under saya 10 ya. 10 ya? Iya. Jadi memang karena ini adalah anak perusahaan gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak. Itu udah mulai ada anak-anak gensinya nggak? Belum. Sudah Pak, sudah masuk. Sudah ya. Nanti pada gilirannya kita akan ngobrol lagi soal itu. Tapi Bu Novi, apakah orang-orang dengan emosi yang baik itu bisa dipastikan bahwa dia memang jauh lebih produktif ketimbang orang-orang yang emosinya nggak stabil? Di tempat kerja ya ini ya. Secara umum begitu Mas. Secara umum gitu. Jadi penelitian yang pertama yang tentang EQ itu adalah tentang gini Mas. Sekelompok anak kecil gitu ya, kayaknya balita gitu. Mereka itu ditaruh di dalam ruangan seperti ini kaca, tetapi ruangannya one way mirror. Jadi kita bisa ngelihat dari luar, tapi yang dalam nggak bisa dari ngelihat luar gitu. Nah itu kayak sebenarnya laboratorium yang anak kecil-kecil itu dikasih marshmallow gitu. Nah dikasih marshmallow terus dikasih tahu, ini marshmallow ya, tolong jangan diapa-apakan, nggak boleh dimakan, tunggu saya kembali gitu. Ada gitu yang gitu. Jadi nggak boleh diapa-apakan gitu. Sudah ditinggal. Saya lupa waktunya ditinggal berapa lama. Terus kemudian diamati. Itu anak kecil-kecil itu ada yang dilihat, di bau, taruh lagi terus gini kayak gitu Mas gitu. Nah, ada yang kayak gitu, terus ada yang sudah dicuil-cuil gitu, ada yang dimakan yang gitu. Yang dicuil-cuil tuh namanya Mirsa, bukan? Bukan. Marshmallow Mas. Apa namanya? Loh, bukan yang anaknya itu. Ya Mirsa itu. Bukan Mirsa ya. yang dulu ya, bukan ini ya. Mirsa yang dulu boleh Pak.
Oke. Oh, reaksinya macam-macam. Reaksinya macam-macam kayak gitu Mas. Terus kemudian masuk lagi dilihat lah gitu. Nah ternyata itu tadi ada yang sudah dimakan, ada yang masih belum, ada yang masih utuh kayak gitulah. Nah kemudian beberapa tahun kemudian ketika anak ini sudah mulai saya nggak ngerti mungkin dewasa awal, ditelitilah si anak-anak tadi itu yang Mirsa kecil, Novi kecil, Aldi kecil tadi itu. Terus diprediksi dilihat di beberapa tahun kemudian, nah dilihat siapa yang kemudian dia itu berhasil. Itu siapa? Novi? Tiga-tiganya. Oh, Syukurlah. Jadi yang anak berhasil, yang berhasil itu yang apa? adalah Yang nggak nguteh-nguteh. yang nggak nguteh-nguteh. Yang di awalnya itu kelihatan bahwa dia tuh kepingin makan, sudah dibawa taruh kayak gitu. Terus dia tahu, terus dia cari kegiatan yang lain gitu. Jadi dia menunda kesenangan Mas kayak gitu. Menunda kesenangan. Terus tadi itu kan dikasih aturan nih kayak gini. Jadi dia berusaha untuk ini. Nah berusaha untuk mengikutinya dan ternyata di kemudian hari seperti itu karena itu ternyata akhirnya menjadi terbawa di kesehariannya dia kayak gitu. Jadi kayak misalnya nggak gampang tergoda dengan hal-hal yang sifatnya mengganggu, yang bukan fokusnya dia, bikin dia nggak fokus tujuan gitu ya. utamanya yang seperti itu. Kayak gitu, itu penelitiannya begitu. Jadi dan itu yang banyak kemudian dipakai referensi dan mengatakan bahwa makanya kecerdasan emosi itu punya peran yang cukup besar dalam keberhasilan seseorang. Oke, Mbak Mirsa di kantor juga gitu, misalnya dikasih OT, anak-anak suruh masuk, wes iki OT, oh jadi apa no gitu. Jam 5 baru boleh ya. Suwen. Tapi memang kayak gitu pernah? Enggak ya? Belum pernah Pak, tapi kayaknya boleh juga. Boleh juga, iya dikasih sesuatu gitu loh. Ya begitu dicokot pahit, kapok, ayo. Wis dikandani kok. Wis dikandani ngengkel ae. Tapi Mbak Mirsa, pertanyaan yang seriusnya itu gender pengaruh nggak? Biasanya katanya kan, wah kalau perempuan tuh lebih emosional, kalau laki lebih rasional. Padahal kalau saya sih kok nggak terlalu percaya. Artinya sama aja, tergantung pola asuhnya dulu bagaimana sih. Tapi gimana kalau psikologi melihat itu? Iya. Kalau di psikologi sih, setahu saya ya Pak ya, memang wanita ini lebih kecenderungan ada sisi gitu ya, emosinya lebih mudah naik turun gitu. Emosinya memang lagi naik. Karena ada PMS gitu ya, premenstruasi. Pengaruh hormonal. Betul sekali Pak. Tapi kalau laki-laki kan memang lebih stabil ya, lebih menggunakan logika, cara berpikirnya itu lebih mempertimbangkan banyak hal lah. Kalau laki-laki ya, bukan begitu ya Pak Aldi? Iya. Tapi Mbak Mirsa tadi apa namanya penelitian yang dicontohkan Bu Novi itu benar nggak di kantor memang kayak begitu? Artinya gini, apakah orang-orang yang memang emosinya lebih oke itu dia lebih mudah untuk diajak, lebih mudah achieve gitu? Goalnya? Mungkin kalau dalam dunia kerja itu seperti kita memberikan kedisiplinan ya Pak ya, peraturan kedisiplinan itu kan semua rata, semua itu dikasih kondisi yang sama seperti itu, situasi yang sama, kondisi yang sama gitu. Nah memang beberapa orang yang memang taat gitu ya, maksudnya datang tepat waktu, istirahat di jam yang sudah ditentukan, terus habis itu dalam arti berpakaian juga sesuai dengan aturan, hal-hal yang sederhana saja. Memang orang-orang yang memang taat itu tadi secara emosional dia tuh memang lebih dewasa gitu ya, maksudnya lebih mature gitu kan. Dan memang mereka ini secara produktivitas memang jauh lebih produktif dibandingkan orang-orang yang karyawan-karyawan yang memang tidak kurang sesuai dengan aturan yang sudah dibentuk itu tadi, yang sudah ditetapkan itu tadi. Itu sih Pak. Ya. Saya ke Bu Novi sekarang. Bu Novi, apakah dari jawaban Mbak Mirsa tadi, apakah jenis pekerjaan itu pengaruh ya? Misalnya gini, kalau misalnya mungkin di sinergi itu butuh kedisiplinan karena semuanya harus tata rapi, apalagi ini anak usahanya BUMN gitu ya. Tapi kalau misalnya di pekerja-pekerja seni lah di tempat-tempat industri kreatif kayak gitu, itu kan kadang-kadang kalau terlalu ketat disiplinnya mereka jadi ngerasa nggak bisa berkreasi segala macam. Itu pengaruh nggak? Atau itu mengada-ada atau itu masuk akal alasan itu? Iya, jadi kan gini Mas, sebenarnya
Ini kaitannya dengan emosi tadi ya, masih kaitannya dengan emotional intelligence ya, gitu. Jadi memang tidak bisa itu diterapkan, maksudnya kondisi harus comply kayak gitu. Itu kan saya lebih ngelihatnya ke comply ya. Itu diterapkan pada semua kayak gitu. Karena itu justru butuh yang nyeleneh-nyeleneh, yang orang nggak kepikiran, terus kemudian yang seni tadi loh Mas, yang orang belum pernah nggak kepikiran, terus kemudian dia melakukan yang kayak gitu kan, yang out of the box yang seperti itu. Nah, kaitannya dengan emotional intelligence kembali lagi ya, kita ngelihat lagi apakah dia dengan apa tadi itu bekerja harus selalu mudi gitu. Bisa jadi iya, tetapi dia sendiri harus mendisiplinkan untuk tetap harus punya kreasi misalnya, harus tetap punya karya seperti itu Mas. Karena tadi tuh kalau dia mengelola pengendalian dirinya nggak bagus, ya itu tadi dia akan hanya bekerja kalau mudi saja. Tetapi kan kalau kita lihat mungkin artis-artis atau orang-orang seni yang bagus yang kita kenal namanya itu bukan begitu kan. Dia tetap punya kreasi terus, apalagi yang misalnya orang-orang yang lama di tahun berapa sampai sekarang masih punya eksistensi. Itu karena dia itu tadi tidak mandek di situ dan tidak ngikutin cuman perasaan atau saja gitu. Ada hal yang lain yang ingin mereka capai setelah misalnya menyelesaikan yang ini. Ya, apalagi artis-artis yang jobnya banyak di televisi itu ya. Kalau dia nggak disiplin nggak bisa loh ya kan. Betul. Karena dia harus jadwalnya ketat banget gitu ya. Betul. Berarti artinya memang harus dua hal itu sama-sama ada gitu ya Mbak? Atau gimana Mbak Mirsa? Iya betul sekali Bapak. Jadi memang harus sama-sama balance ya antara emosional dan pengendalian diri dengan aturan-aturan yang ada, disiplin itu memang harus seimbang. Tidak bisa udah punya pengendalian diri bagus tapi tidak disiplin juga kan kurang sesuai lah. Ya. Tapi intinya adalah untuk teman-teman HR yang terutama yang baru belajar dari senior-senior ini, cobalah untuk selalu membuat emosi anak buah Anda itu atau semua yang ada di kantor itu oke gitu ya, supaya lebih mudah untuk mencapai tujuan. Iya. Gitu, karena kayak sekarang ini Mas, isu-isu mental health dan sebagainya itu sebenarnya ya akarnya dari emotional intelligence ini gitu kan. Kalau dia nggak bisa mengelola anak-anak sekarang kan mungkin sekarang ini maaf ya, adik-adik, anak-anak kita ini, gitu yang misalnya ngelihat siapa gitu terus wah dia bisa tiap hari jalan-jalan, tiap hari makan enak gitu. Nah itu dia kan harus ngelihat saya ini siapa, dia itu siapa kan kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya lebih ke pengenalan diri tadi, self awareness-nya tadi, sehingga kita nggak bisa menempatkan diri kita harus mau sama mereka karena perasaan tidak sama terus merasa ada gap. Itu sebenarnya sudah menjadi sudah jadi api dalam sekam yang kemudian membuat dia nggak sehat kan gitu Mas ya. Jadi perasaannya jadi negatif gitu. Oh aku ini kurang, aku ini kurang beruntung, aku ini apalah ndak punya kemampuan yang baik kan bisa jadi seperti itu. Terus ingin sesuatu yang tidak realistis dengan dunianya itu kan juga sesuatu yang menyiksa gitu kan Mas. Kayak gitu yang pada akhirnya macam-macam lah, jadi pinjem duit yang nggak jelas hanya karena tadi itu kepingin kelihatan oke. Padahal ya oke itu tidak harus selalu yang terlihat yang ada di medsos seperti yang mungkin orang-orang yang dia kagumi selama ini. Kayak gitu. Itu kan pengaruhnya ke mental health juga ya Mas. Iya. Mbak Mirsa mau menambahkan untuk yang terakhir ini. Iya betul sekali Bapak. Jadi memang yang di era saat ini itu kan bahasanya kan flexing ya Pak ya, bahasa gaulnya itu kan flexing. Kebanyakan orang itu kan menunjukkan flexing ini tadi untuk branding aja sebenarnya. Ada kebutuhan memang konten kreator untuk dia tuh memang untuk meningkatkan brandnya yang bersangkutan. Tapi untuk di kalangan Gen Z mungkin itu suatu hal yang nyata, memiliki barang-barang branded, makan-makan di tempat mewah, itu tuh nyata. Jadi mereka akhirnya menggunakan pinjaman online yang seperti yang sekarang ini. Itu kan suatu hal yang sangat menakutkan ya Pak ya, di era yang saat ini. Nah, itulah pentingnya emotional intelligence, pengendalian diri, yang mana memang sebenarnya kita tuh belum saatnya di era di posisi tersebut untuk menghabiskan uang dalam jumlah besar, apalagi kita juga masih sekolah atau kuliah atau mungkin kita masih meniti karir seperti itu. Ada hal-hal yang memang butuh kita kendalikan untuk suatu hal yang lebih besar nantinya gitu sih Pak.
Oke, baik. Nanti kita lanjutkan untuk membahas lebih detail anak-anak Gen Z kayak gimana itu secara emosinya. Kita ke iklan dulu, sahabat Merkuri. Ya baik, kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Saya ke beberapa sahabat Merkuri dulu ya, sebelum nanti kita bahas tentang anak-anak Gen Z ya. Bu Dina, apa yang bisa dilakukan untuk karyawan yang kurang bisa menjaga emosi di kantor? Dan kalau ada sesuatu sedikit dengan teman kerja, menanggapinya terlalu hiperbola. Bagaimana mengatasi ini? Ke senior dulu, Bu Novi dulu. Oke, jadi kalau ada yang seperti itu, gimana ya? Kalau saya tuh lebih ini ya, meskipun beberapa orang mengatakan orang harus dari dalam gitu ya Mas. Jadi orang harus dari dalam. Artinya dari dalam itu ketika dia menyadari itu dampaknya tidak baik. Satu buat orang lain atau paling gampang sebenarnya buat dirinya dan juga buat orang lain. Maka itu menjadi kayak pengerem yang bagus untuk kemudian tidak melakukan. Kan kayak gitu. Seperti itu. Nah, itu dia harus aware, dan yang pertama itu tadi harus ada yang mengingatkan Mas kayak gitu. Harus ada yang mengingatkan, karena kalau apa yang dia lakukan itu seringkali tidak bagus artinya apa? Yang pertama juga buat dia sendiri akan terbiasa melakukan dengan cara yang tidak tepat, yang kemudian dampaknya terhadap tim. Seperti itu. Kalau saya sih lebih yang pertama diingatkan, terus kemudian ini akan membuat dia menjadi lebih sadar, lebih tahu bahwa dia akan lebih berhati-hati ketika bertindak. Apalagi kalau kemudian itu merugikan dia, pasti dia akan keinginan untuk merubah perilakunya menjadi lebih besar. Lebih besar gitu ya. Gitu, Mas. Kalau di tempat kerja mungkin Mbak Mirza yang pernah mengalami juga seperti kondisi seperti ini, Pak? Iya, pasti Pak. Pastilah ya, selalu akan ada yang kayak begini. Pasti akan ada Pak. Ini peran dari atasannya ya Pak ya, pastinya yang sangat berperan. Setuju dengan yang disampaikan Bu Novi. Jadi memang atasan itu perlu melakukan mengingatkan, jadi melakukan coaching lah Pak bahasanya. Jadi atasan ini harus rutin melakukan coaching dan mengevaluasi perilaku atau hasil kerja yang sudah dilakukan itu tadi. Nah di sini memang komunikasi dua arah itu penting. Jadi mungkin dari persepsi karyawan ini ada persepsi lain yang memang kita sebagai atasan itu tidak menangkap persepsi itu. Jadi kita harus sama-samakan persepsi dulu. Jadi persepsi bawahan juga disampaikan ke atasan juga menyampaikan persepsi dari atasannya ke bawahannya. Jadi sehingga bisa terbentuklah kesepakatan Pak, sebaiknya perilaku yang dimunculkan itu seperti ini, sebaiknya yang perlu kita sepakati itu seperti ini, begitu Pak. Jadi kita memang harus ada komunikasi dua arah sih Pak. Gitu ya. Oke. Itu Bu Dina, mudah-mudahan menjawab ya, karena mesti harus ditangani lah ya, nggak mungkin dibiar-biarin kalau kayak begini, pasti akan mengganggu begitu kan. Pasti akan mengganggu seperti itu. Jadi tadi mungkin misalnya dibikin grup-grup kecil kayak gitu Mas. Kita saling bisa menilai teman kita, terus apa yang baik dari dia, apa yang perlu ditingkatkan. Nah itu kalau mungkin secara yang bisa dilakukan, antara yang pernah saya lakukan ya itu tadi dibuat tertutup. Kita memberikan penilaian terhadap si A, B, C, terus kita tutup. Nah itu langsung kita berikan ke yang bersangkutan gitu. Jadi dengan begitu dia jadi introspeksi, oh saya dilihat teman saya seperti ini toh, kayak gitu. Kayak gitu ya. Ya, oke, baik. Kita lanjut kembali, ada Pak Angga di belakang Bu Dina. Pak Angga, selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan untuk sharing di Talkshow Solusi SDM. Emosi yang cerdas di kantor, apakah bisa dibilang tidak jalan kalau kenyataannya banyak pekerja di Jepang yang mengalami stres bekerja? Gimana ini? Emosi yang cerdas di kantor, apakah bisa dibilang tidak jalan, kalau kenyataannya seperti banyak pekerja di Jepang yang mengalami stres. Pekerja stres itu karena dia tidak bisa mengelola emosinya kayak gitu, gitu kan? Karena kecerdasan emosinya tidak jalan tuh tidak baik gitu kan? Iya. Artinya kecerdasan emosi yang baik tidak bisa dijalankan. Buktinya banyak pekerja stres. Apakah stres itu indikasi dari itu gitu? Ya bisa. Jadi kalau orang kecerdasannya emosinya cenderung tidak baik, jadi artinya kemampuan dia mengelola emosinya tidak baik,
pasti dampaknya ke sana Mas. Karena gini, kalau misalnya kita ada pekerjaan yang datang bertubi-tubi kan. Nah, itu kan kadang kita tuh sudah bahasa Jawanya tuh gopo kabeh gitu ya. Gopo kabeh. Mana yang diprioritaskan, mana yang enggak. Nah, itu tadi IQ berperan termasuk juga EQ. Kalau IQ berperannya apa? Dia akan milah-milah. Oh, yang pekerjaannya harus ditulis A B C D sampai F misalnya. Ini skopnya apa, deadline-nya kapan. Nah, kita lihat sumber dayanya kayak gitu. Nah, kalau dari sana kan sebenarnya kita nanti bisa ngelihat mana yang prioritas tingkat tinggi, kemudian yang menengah, sama mana yang kemudian kita bisa lebih ke belakang. Nah, itu peran IQ-nya di sana gitu. Nah, EQ-nya adalah itu tadi mengelola supaya kita ini nggak buntu cara mikirnya, nggak ngeblank kayak gitu Mas. Jadi selalu ada jalan kayak gitu kan. Oh, ini jalannya apa? Ya kita breakdown dulu lah, kita lihat dulu, kita mapping seperti apa. Nah, itu paling nggak itu sebenarnya sudah mengurangi kecemasan kita, kekhawatiran kita, ketidakjelasan bagaimana kita bisa menghandle semuanya kayak gitu. Nah, itu penting gitu Mas. Nah, kalau pekerja mungkin kaitannya kemudian dikaitkan dengan pekerja di Jepang tadi, saya tidak tahu, maksudnya tidak tahu itu maksudnya seberapa beban kerjanya sehingga kemudian Stres. menjadi seperti itu gitu kan. Gitu, kebanyakan pekerja di Jepang itu stresnya saya nggak tahu seberapa berat pekerjaannya, karena sebenarnya ya kita akan terbiasa terbentuk apa ya di dalam lingkungan yang di dalam apa ya situasi atau lingkungan kerja yang kita hadapi. Artinya kalau kita biasa bekerja dengan situasi-situasi yang apa namanya dinamis, fluktuatif, yang agile kayak gitu, ya kita akan biasa. Tapi kalau mungkin itu datangnya bertubi-tubi dan tidak sempat ada jeda yang cukup gitu ya untuk dia bisa melampiaskan apa namanya perasaan negatifnya. Nah, itu mungkin yang bisa bikin stres kayak gitu Mas. Ya. Untuk pertanyaan yang sama, Mbak Mirza, apa jawabannya untuk Pak Angga? Ya pastinya ini ya Pak ya, selalu membreakdown permasalahan yang kita punya dan menyadari kita ini kondisi apa yang membuat kita stres, itu kita harus tahu dulu. Karena ketika kita tidak pernah tahu kita stres karena apa, kita juga sulit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi memang yang paling penting kita harus mengenali diri kita dulu, terus kita itu tahu permasalahan itu munculnya dari mana, sehingga kita bisa dapat mengelola interpersonal kita ini. Tapi kalau dikaitkan dengan emosi benar tadi itu ya, kalau misalnya banyak orang stres berarti ya emosinya nggak ada ini loh Mas, nggak ada katarsis emosi kayak gitulah. Nggak ada ya. Jadi maksudnya dia tidak cukup punya waktu atau tempat untuk mengeluarkan emosi negatifnya. Tadi loh kekhawatirannya gitu kan kadang kita ini perlu bicara sama orang tentang apa yang kita rasakan yang menakutkan buat kita, yang mengkhawatirkan, yang itu kita sendiri yang mempersepsi. Tapi ketika dilihat oleh orang lain bisa jadi itu sebenarnya netral dan terlalu berlebihan. Nah, ini perlu orang lain yang kemudian menjelaskan bahwa oh kondisinya itu seperti ini, tidak seburuk yang kamu bayangkan. Betul, artinya sebenarnya solusinya gampang Pak Angga ya, tadi sudah dicontohkan oleh Mbak Mirza ya, bahwa ada bikin aja kelompok-kelompok kecil supaya mereka bisa saling tukar pikiran, santai-santai apa gitu ya. Gitu. Atau kalau gitu. HR kan kadang juga dipakai teman-teman curhat kan Mas. Teman sebaya. Kalau cuma 50 aja sih ngatasin lah ya. Iya. Tapi kalau 1000, waduh, HR-nya bisa enggak pulang berhari-hari ini. Iya. Terima kasih Pak Angga, terima kasih Bu Dina. Kita lanjut kembali. Nah, sekarang untuk anak-anak Gen Z, apakah pertanyaan gini, apakah tiap generasi itu memang punya kecenderungan untuk kecerdasan emosinya berbeda-beda atau enggak? Bu Novi yang mungkin mengalami banyak, lebih senior gitu ya. Apakah misalnya anak-anak yang X, yang milenial, Y, yang Z itu memang punya kecenderungan rata-rata wong milenial itu gak emosian atau X itu gak emosian. Sing iki emosian, apakah ada, Bu? Ya, jadi gini, kalau secara penelitiannya kok saya belum nemu, saya tidak nemu penelitian ilmiahnya ya. Tapi kalau misalnya secara gampangannya begini, setiap generasi itu kan dilahirkan atau dibesarkan di dalam situasi-situasi tertentu sesuai dengan zamannya gitu kan. Jadi kok saya percaya ada cara-cara kecerdasan emosi di masing-masing generasi itu juga
dengan kita ngelihatnya nggak bisa sama dengan pakai sesuatu yang dipakai oleh generasi sebelumnya gitu. Seperti itu. Jadi ada cara-cara yang sendiri yang terbaik yang lebih sesuai yang digunakan oleh masing-masing generasi. Kok menurut saya kok seperti itu. Jadi misalnya kalau dulu kita ini mungkin nggak biasa curhat sama orang lain gitu ya. Kalau mungkin ditulis sendiri atau curhatnya ke orang-orang tertentu yang kayak gitu kan. Nggak gampang mengungkapkan perasaan seperti itu. Nah, tapi kemudian ya gimana cara menyelesaikan masalahnya, dia punya cara. Nah, seperti kayak misalnya saya ambil yang ekstrim yang Gen Z yang sekarang. Itu mestinya dia juga punya cara untuk bagaimana dia menyelesaikannya. Mungkin ngelihatnya tuh dia pakai TikTok. Terus kemudian mana yang relate sama dia itu dipakai sebagai cara untuk dia menyelesaikan masalahnya gitu, Mas. Jadi dia belajar kecerdasan emosi dari sana ketika dia tahu bahwa ini yang diharapkan, cara yang terbaik menyelesaikan seperti ini. Nah, itu adalah cara dia untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi dia berdialog dengan dirinya dengan melihat itu tadi potongan-potongan TikTok yang mungkin hanya 1-2 menit kayak gitu. Seperti itu sih kalau menurut saya begitu, Mas. Gitu. Jadi bisa dilihat misalnya Gen Z metelan kayak gitulah misalnya seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya ini kaitannya dengan kecerdasan emosi, bisa jadi kita harus melihatnya dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan cara generasi sebelumnya gitu, Mas. Kita lihat aplikasinya sekarang ya di tempat kerjanya gitu. Tapi anak-anak Gen Z udah mulai ada Mbak di SMI? Sudah ya, udah mulai masuk ya. Berarti kita bisa nanya ya, apakah Mbak Mirsa sempat mengamati gitu meskipun meneliti belum ya, karena Bu Novi juga tadi belum ketemu penelitiannya. Tapi memang seberapa ini perbedaan antar generasi itu? Atau ataupun ada apa sih yang selama ini menurut Mbak Mirsa berpengaruh sehingga emosi mereka beda-beda gitu? Memang Gen Z ini gapnya ini ya Pak ya, di era digital sekali ya Pak ya, sangat dipermudah dengan teknologi gitu ya teman-teman Gen Z ini. Jadi memang menurut saya ini keunikan tersendiri memang bagi teman-teman Gen Z. Jadi teman-teman Gen Z ini ketika dia memperoleh permasalahan itu benar sekali menggunakan media-media sosial atau alat-alat bantu seperti ChatGPT begitu Bu. Jadi ketika memang mereka merasa kesulitan atau ada hal yang memang tidak lazim gitu ya, dia dengan mudah itu mengetik di AI. Jadi dia langsung menggunakan ChatGPT, apa definisi ini, bagaimana permasalahannya. Jadi memang mereka ini bisa dengan mudah mendapatkan informasi karena dipermudah dengan teknologi. Jadi mereka sangat memanfaatkan teknologi yang itu, ada. Sehingga dia sudah tahu guidance-nya seperti ini, tinggal dia aku mau mengaplikasikan ini seberapa seberapa besar, seperti itu Pak. Betul. Jadi kalau saya lihat itu teman-teman ketika ada permasalahan, dia dengan mudah langsung ChatGPT. Mbak ini seperti ini Bu, ini kayak gini. Tapi itu nggak regomblo loh itu. Iya. Saya sekarang tuh jadi ya apa-apa ya sudah ChatGPT aja. Nggak pakai mikir sudah. Iya, kadang mobile kita nggak kritis ya. Nggak regomblo betul. Tapi kadang saya shock sendiri. Kok kamu kepikiran ya? Tiba-tiba ada permasalahan begini kok searchingnya tuh di ChatGPT. Kalau kami yang Gen milenial ya Pak, yang mungkin diskusi sama yang lebih senior, telepon Bu Novi yang punya permasalahan begini gimana ya Bu atau mungkin baca-baca penelitian terdahulu, terus diskusi sama atasan gitu. Gen Z itu beda Pak. ChatGPT dia lebih mengandalkan ChatGPT, TikTok itu lebih mereka yakini kebenarannya. Dibandingkan penelitian terdahulu mungkin atau orang-orang yang lebih senior gitu ya Bu ya. Ya itu eranya Pak memang. Iya, kadang-kadang tuh saya sampai mikir saya mempersonifikasi. Ya. ChatGPT ki wonge lemu. Bisa bayangin gitu. Cepet gitu. Pak Heri sekarang, kita balik ke Pak Heri. Sekarang ini banyak orang depresi akibat hidup yang berat, berimbas ke pekerjaan. Sayangnya selama ini si pekerja yang disalahkan. Perlukah saat ini kantor-kantor menyediakan layanan kesehatan untuk mengatasi mungkin tingkat depresi yang meningkat ini ya? Saya kira
banyak kantor yang udah menyediakan ya. Sudah Tapi banyak. Silakan dikomentari Mbak Mirsa dulu deh. Ini Pak, sesuai dengan ini kebetulan kan kami juga di dalam naungannya Semen Kementerian Indonesia. BUMN ya Pak. Oh iya. Ya. Jadi Pak Erick Thohir sendiri pun juga sudah memberikan edaran kan, surat edaran tentang well-being Pak. Yang salah satunya mungkin yang lagi hits itu perihal membuat area laktasi atau area laktasi sama penitipan anak ya Bu ya. Itu kan memang diresmikan, memang ada surat edarannya dan termasuk. Jadi kerja boleh bawa anak gitu lah ya. Iya, tapi memang disediakan ruangan yang memang bisa menitipkan anak di situ gitu Pak. Jadi harapannya itu kan selain kita bekerja, tapi kita juga bisa kondisi di rumah itu bisa tetap selesai gitu ya. Maksudnya di era zaman sekarang kan pembantu itu rewang ya Bu. Iya, ya. ART. ART itu kan sulit dipercaya karena banyak kasus-kasus yang kekerasan itu tadi. Jadi maksudnya negara Indonesia itu, pemerintah itu sampai sebegitunya memperhatikan di era yang saat ini, jadi sampai dimunculkan surat edarannya untuk tetap well-being antara work-life balance lah, antara bekerja dan kondisi di rumah pribadi gitu. Jadi kondisi kerja tetap jalan, tapi kondisi pribadi juga tetap diperhatikan oleh pemerintah. Oke. Gitu sih, Pak. Dan termasuk harapannya kita bekerja itu bisa harmoni. Harmoni itu kesehatan mental juga terjaga, tapi produktivitas kerja itu juga tetap diperhatikan, seperti itu sih. Iya. Artinya jawaban untuk Pak Heri, ya ini keniscayaan Pak Heri ya. Kalau kantornya Pak Heri mungkin belum, ya banyak kantor lain juga belum kok Pak. Tapi sebaiknya memang mulai ke sana gitu ya, seperti yang dicontohkan sama Mbak Mirsa yang lebih beruntung karena di lingkungan BUMN gitu ya, sing duwe negara kok ya. Bu Novi. Ya, beberapa perusahaan menerapkan employee assistance program Pak Heri. Jadi menyediakan kayak konselor atau psikolog di luar yang bisa kayak sewaktu-waktu dihubungi untuk curhat karyawan kayak gitu. Itu kalau mau perusahaan mau menyediakan ya. Atau kalau enggak sekarang itu maksudnya bisa atas nama perusahaan. Jadi sewa oleh perusahaan atau perusahaan langganan terhadap aplikasi tertentu yang di sana ada psikolog-psikolog yang akan bisa konsultasi online. MSI bisa itu? MSI bisa, tapi saat sekarang memang kita masih belum Mas. Belum ke sana ya. Belum ke sana gitu, karena itu butuh orang-orang psikolog klinis yang memang ahlinya gitu ya. Sementara kita ini kan kayak psikologi industri yang pendekatannya kalau meskipun sama-sama psikologinya tapi agak beda gitu kan. Iya. Kayak gitu. Jadi ada yang kayak employee assistance program seperti itu, dan kalaupun mau menyediakan ruang seperti itu, saya ingat di kantor saya yang lama itu dulu itu ada satu ruang yang kayak sebenarnya ruang meeting kecil gitu ya, yang diisi box bayi gitu. Jadi kalau ada staff yang mungkin dia ndak nyaman anaknya ditinggal di rumah gitu, itu anaknya dibawa ke situ gitu sama rewangnya juga. Jadi sehari-hari situ ibunya kerja. Kadang kan kalau di kantor saya yang lama itu kan kerjanya tidak hanya di kantor, tapi kita pergi kemana gitu. Terus kita ndak aman atau ndak nyaman meninggalkan anak dengan ART di rumah. Nah itu dibawa ke kantor, sehingga banyak yang paling nggak di kantor kan lebih terawasi lah kayak gitu, lebih kondusif seperti itu. Jadi bisa dimulai dari sana Pak, karena ya modalnya ya menyediakan mungkin lah kasur kecil kayak gitu, tapi itu membuat beberapa orang itu jadi merasa nyaman. Kayak gitu. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Bu Novi. Tadi dibilang bahwa kecerdasan emosi itu bisa dilatih begitu ya. Seberapa penting bagi HR, teman-teman HR untuk bisa meng-create, entah itu dilakukannya internal atau apa, bahwa pelatihan emosional itu kemudian bisa berdampak panjang gitu. Nggak hanya sekedar ya seperti pelatihan kalau habis ini nanti 3 bulan melempem lagi. Apa yang harus diperhatikan? Oke, jadi supaya berdampak panjang ya Mas. Jadi misalnya ini anger management gitu. Jadi kan suka ada nih pelatihan tentang anger management seperti itu. Atau tadi itu karena
itu satu, setelah mengelola emosi kita juga bisa berinteraksi dengan baik ke orang lain kayak gitu kan Mas. Seperti itu. Nah, bagaimana supaya berdampak jangka panjang? Ya itu tadi, itu apa yang diajarkan, apa yang materi yang ada di dalam pelatihan itu dibawa ke keseharian yang kemudian kita bisa monitor. Seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti itu ya kita ngelihat monitornya adalah mungkin dari beberapa kepala divisi ada laporan-laporan timnya ada yang bermasalah atau apa seperti itu. Nah, itu tadi penanganan yang dilakukan, terus kemudian bagaimana tadi itu dilakukan coaching. Yeah. Nah, itu yang kemudian membuat ini menjadi berjangka panjang. Artinya tidak mandek di situ, tapi menyiapkan perangkatnya atau infrastrukturnya untuk memastikan bahwa itu tadi dijalankan, tetap berjalan kayak gitu Mas. Sehingga membantu kalau misalnya masih ada yang kesulitan nangani emosinya, terus kemudian ada kesulitan dalam hubungan sosialnya. Nah, itu kemudian bisa dibantu oleh tim HR gitu. Nah, kalau yang ini MSI bisa ya? Kalau yang ini bisa. Oke, 0811 340 5557. Nah, itu Mbak ingat ya, Mbak. Loh, itu tugas saya, Mbak. Ya opo, jangan salah. Baik, sebagai closing statement Mbak Mirsa dari topik kita hari ini, apa yang harus diperhatikan? Pesan untuk teman-teman HR, mungkin yang lebih junior dari jenengan. Oke, bagi pendengar Mercury Pak ya, dan teman-teman yang mau masuk ke era ke dunia kerja, selain IQ itu ada EQ juga yang penting. EI ya, emotional intelligence itu juga penting. Jadi IQ itu garda terdepan yang ketika kita mau masuk perusahaan itu yang terpenting. Kognitif kita memang itu perlu untuk masuk, pintu masuknya itu melalui IQ. EQ gimana cara kita nanti mengelola emosi ketika mendapatkan tekanan, mengalami stres, itulah yang berperan nanti EQ. AI itu tadi emotional intelligence. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama belajar untuk mengelola emosi kita, menyadari apa yang kita rasakan, emosi. Nggak apa-apa juga kalau lagi marah, lagi sedih, curhat ke orang yang memang bisa dipercaya dan memberikan solusi-solusi yang baik. Oke. Terima kasih Mbak Mirsa Alnadia SPSI CHRP, Kepala Divisi SDM dan Umum PT Sinergi Mitra Investama. Terima kasih meluangkan waktu untuk ngobrol bareng kita. Terima kasih Pak Aldi, terima kasih Bu Novi kesempatannya. Sehat-sehat terus, sukses selalu untuk SMI ya. Amin, terima kasih. Bu Novi, agenda kegiatan MSI apa? Ya, kami akhir tahun masih ada pelatihan Mas. Nanti di 7 Desember pelatihan dan sertifikasi public speaking dan MSDM, BNSP, dan 13 Desember kita pelayanan prima, 14 Desember training of trainers gitu. Jadi di akhir tahun kita masih punya 4 agenda sampai ya? Tanggal 14 gitu Mas. Terakhir tanggal 14? 14. Habis itu happy-happy dong. Habis itu ya semoga ini kan pelatihannya. Yang pekerjaan yang lainnya masih nunggu Mas. Oh gitu ya. Oh pelatihannya sampai 14. Tapi yang lain-lain silakan MSI silakan hubungi ya 0811 340 5557 ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga sehat-sehat terus dan sukses selalu MSI dan juga SMI ya. Oke, baik. Sampai di sini talk show Solusi SDM. Saya Aldi mewakili para narasumber mohon pamit. Kita ketemu dalam talk show Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.